Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Masih pada apa yang diberitakan, yang dikabarkan dalam suhuf Musa, suhuf Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, alla taziru waziratu wizra ukhra wa laysa lil-insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma jazahu al-jazaa al-awfa. Dan telah dijelaskan secara panjang lebar makna wa laysa lil-insani illa ma sa'a, dan terkait dengan ini tambih peringatan mengenai kesalahan banyak dari kaum muslimin yang punya kebiasaan sibuk menghadiahkan amalan, pahala amalannya kepada orang mati, mengirim pahala amalan kepada orang mati. Dan sebagai tambahan, Ibn Uthaymin rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan meskipun seandainya kita berpendapat dengan pendapat Imam Ahmad bahwa jika suatu amal ibadah yang dikerjakan oleh seseorang kemudian pahalanya dihadiahkan, diberikan kepada muslim yang lain sudah meninggal, itu bisa sampai. Nah, pendapat itu ada dinukil dari Imam Ahmad, meskipun yang telah kita dengar sebelumnya dari guru Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, lebih kuat, bahwa itu tidak bisa kecuali yang masuk dalam makna ayat, seperti anak kepada orang tua dan hal-hal yang ditetapkan oleh nas Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan perkecualian apa yang telah kita dengar sebelumnya. Nah, Ibnu Uthaymin menjelaskan bahwa seandainya seseorang berpendapat seperti Imam Ahmad yang berbeda dengan apa yang telah kita pelajari, ini bahwa bisa menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah mati. Tapi kata Ibnu Uthaymin, fa inna ma alaihi amal an-nas al-yawm mukhalifun li hadzal kalam. Sesungguhnya apa yang dilakukan, apa yang diamalkan oleh orang-orang kaum muslimin di hari ini berbeda dengan ucapan ini, dengan ucapannya Imam Ahmad. Inna an-nas al-yawma tajiduhum yuhduna katsiran min al-amal as-salih lil amwat. Karena sesungguhnya kaum muslimin hari ini di zaman kita, engkau mendapati mereka menghadiahkan, mengirimkan banyak dari amal-amal soleh mereka kepada orang-orang yang telah meninggal. Ya'tamiru lil mayyit da'iman, berumrah, selalu pahalanya untuk orang mati. Wa yasumu anhu tatawu'an, da'iman, berpuasa, selalu berpuasa sunnah, pahalanya untuk orang mati. Wa yudhi anhu da'iman, berkurban, menyembelih hewan kurban untuk orang mati, selalu untuk orang mati. Walau dhahha li nafsihi, seandainya dia menyembelih kurban untuk dirinya itu lebih baik. Kullu hadza laisa min amali salaf. Ini penegasannya di sini. Kita ingat baik-baik kata Ibnu Uthaymin, kullu hadza laisa min amali salaf.
semua ini bukan amalan salaf yang dikerjakan orang-orang sekarang ini, zaman kita. Wassalafu yahtaduna bihadi Rasul alaihi salatu wassalam. Kaum salaf mereka mengikuti hadi, ajaran, petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Wa hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa annahu qala idza mata al-insanu inqata'a 'amalu illa min thalathatin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Sedangkan ajaran petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam adalah, Nabi pernah bersabda terkait masalah ini, apabila insan telah meninggal, terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara. Sedekatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya karena terus dimanfaatkan, seperti wakaf dan lainnya, kita lewati penjelasannya. Atau ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang terus dimanfaatkan sehingga terus mengalir pahalanya. Awaladin salihin yad'u lah, atau anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Coba lihat, tidak dijelaskan bahwa al-waladu min kasbi al-insan. Anak itu termasuk jerih payah seseorang. Dia penyebab lahirnya anak itu. Kemudian dia memeliharanya, memberinya nafkah, mendidiknya sampai menjadi saleh. Sehingga pahala anak itu dengan sendirinya sampai kepada orang tuanya. Terus mengalir tanpa butuh dia kirimkan, dia hadiahkan, dia berikan dengan sendirinya, karena itu adalah hasil usaha dia. Masuk ke makna ayat wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada pahala bagi seseorang kecuali apa yang telah diamalkannya. Tetapi kita mendapati Nabi di sini ya membimbingkan kepada anak saleh itu agar berdoa untuknya. Coba. Berdoa untuk orang tuanya. Yad'ulah. Waladan salihin yad'ulah. Anak saleh yang berdoa untuknya. Fa arsyada ila ad-du'a lil mayyit. Maka Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis ini membimbingkan agar anak yang saleh itu mendoakan orang tuanya yang telah meninggal. Ya. Inilah yang seharusnya banyak dilakukan oleh kaum muslimin, dan sudah kita pelajari bahwa nas Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan doa siapapun sampai manfaatnya kepada mayat jika Allah kabulkan. Ya, doakan siapa saja yang kita ingin doakan, yang kita kenal, yang kita cintai, yang kita harapkan agar diampuni, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan. Ya. Meskipun tidak ada hubungan kerabat, dia adalah teman, dia adalah sahabat, ya. Baik. Dan seterusnya. Dan telah dijelaskan ini. Jadi itu memang bermanfaat. Jadi jika ingin melakukan sesuatu untuk ayah atau ibu yang telah meninggal, banyak-banyaklah berdoa untuknya. Banyak-banyaklah berdoa untuknya. Agar diampuni, dirahmati dan Allah SWT. Ya. Itu yang dibimbingkan oleh Nabi. Yad'ulah, berdoa untuknya. Lakin kaunuka kullama sabbahta qult Allahumma ij'al thawabahu li abi li ummi. Akan tetapi keadaanmu setiap kali engkau salat sunnah misalkan, ya, engkau bertasbih, ya, berzikir, kemudian engkau mengatakan, ya Allah, jadikanlah pahala salat sunnahku ini, pahala zikirku ini untuk ayahku dan ibuku. Wa kullama amilta taqulu ij'al thawabahu ila abi ila ummi aw jaddi aw khali aw ammi. Setiap kali engkau beramal, engkau mengatakan, ya Allah, pahalanya aku hadiahkan, aku kirimkan untuk ayahku, untuk ibuku, untuk kakekku, untuk pamanku. Fahada ghairu sahih. Ini tidak benar, Syekh. Wa anta muhtajun ilal amali. Anda sendiri butuh kepada amal, butuh kepada pahala. Kama hum muhtajuna lil amal, sebagaimana mereka butuh kepada
pahala, amalan. Fala taj'al 'amalaka lahum. Maka jangan engkau jadikan amalanmu, pahalamu buat mereka. Untuk dirimu sendiri engkau juga butuh. Ij'al lahuma, atau Anda merasa sudah cukup amalannya, pahalanya. Saya sudah terlalu banyak ini kelebihan, biar untuk ayah saya, untuk ibu saya, untuk paman saya, untuk fulan-fulan. Saya sudah kelebihan. Sudah tidak butuh lagi. Syahada. Nah, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merekomendasi diri kalian. Jangan main-main. Jangan merasa aman. Tidak ada jaminan. Ya. Kita sangat butuh kepada amal sebanyak-banyaknya. Kita tidak tahu yang mana di antara amalan itu yang diterima oleh Allah, yang pahalanya kita bisa dapat atau tidak. Kita tidak paham. Ya, jangan main-main. Baik. Ij'al lahuma, jadikan buat keduanya ma'arsyadaka ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa doa. Apa yang dibimbingkan kepadanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu doa. Amalu adapun amalan fa khassa bihi nafsaka. Adapun amalan pahala maka khususkanlah itu untukmu sendiri. Ya. Ini. Jadi ini tambih bagi mereka yang mengklaim ada pendapat Imam Ahmad seperti itu. Ya, tapi prakteknya kaum muslim sekarang beda dengan yang disebutkan Imam Ahmad dan tidak ada contohnya dari salaf yang dilakukan itu. Oleh karena itu memang yang terbaik ya untuk dipegang dan disampaikan dalam hal ini dan tampaknya memang lebih kuat adalah pendapat Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad, yang telah kami bacakan dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, dan inilah pendapat yang diperjuangkan ya, yang diperjuangkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz. Nah, pendapat ini yang dinukil dari Imam Ahmad. Pendapat yang seperti ini mengatakan boleh menghadiahkan pahala kepada orang mati. Ini membuka pintu bagi orang-orang yang akan melakukan bid'ah ini dan bid'ah itu. Ya, seperti yang terjadi sekarang prakteknya sudah bid'ah. Mana contohnya dari salaf? Seperti itu. Mana contohnya? Ya. Baik. Sedekah ini, sumbangan itu atas nama fulan, fulana yang telah meninggal. Nah, amal ini dan itu untuk fulan yang telah meninggal. Mana contohnya? Nah, jadi pendapat ini membuka pintu bid'ah. Nah, sehingga tampak sekali bahwa apa yang dinyatakan ini madhab Syafi'i lebih tepat. Ini itu yang kami sampaikan diperjuangkan oleh Al-Albani rahimahullah. Al-Albani membantah ya secara tegas pendapat ini. Nah, yang mengatakan bisa selain yang datang dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Bahwa itu bisa, itu dibantah habis-habisan oleh beliau. Dan beliau jelaskan bahwa itu membuka pintu bid'ah selebar-lebarnya bagi orang-orang. Nah, kemudian kelanjutan masih dari apa yang tertera dalam suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahwasanya sa'i upayanya beramal itu akan dilihat. Itu akan dilihat di hari kiamat, akan diperiksa ya. Akan dipisah mana amalan kebajikan dan mana amalan kejelekan dan akan ditimbang. Sudah dijelaskan ini. Itu majzaul jazal awfa, kemudian akan dibalas dengan balasan yang setimpal, yang lengkap. Ya, sudah dijelaskan juga secara lengkap pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa anna ila rabbikal muntaha. Nah, ini yang tertera di mushaf ya kita. Dan ini qiraah yang kita kenal. Di sana dijelaskan dalam kitab sebagian kitab tafsir. Nah, bahwa ada qiraah yang lain. Ada qiraah wa inna. Ini kan wa anna.
Di fathah hamzanya. Di sana ada qiraah wa inna ila rabbikal muntaha. Baik. Ana sampaikan ini karena terkait dengan tafsir. Terkait dengan tafsir. Nah. Ya. Yaitu kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, apabila dibaca dengan qiraah wa anna ila rabbikal muntaha seperti yang ada di mushaf kita, ini artinya bahwa kalimat ini masih sambungan ayat-ayat sebelumnya yang tertera dalam suhuf Musa dan Ibrahim. Jadi di antara yang tertera dalam kitab Taurat, dalam suhuf lembaran-lembaran kitab Nabi Ibrahim adalah wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka dan seterusnya. Masih kelanjutannya. Adapun jika dibaca wa inna, ya. Tadi itu kenapa masih kelanjutannya? Ya, karena kalimatnya masih selaras dengan yang sebelumnya. Nah, alla taziru waziratu wizra ukhra. Sudah dijelaskan. Takdirul kalam wa annahu la taziru waziratu wizra ukhra, ya kan? An itu mukhaffafa min ats-tsaqila. An itu annahu al-amr an-shan la taziru waziratu wizra ukhra. Wa al-laisa juga begitu, yakni wa annahu laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma jazaa'ul jazaa'al awfa wa anna ila itu anna. Jadi masih rangkaian apa-apa yang tertera dalam kitab Taurat, suhuf Musa dan suhuf Ibrahim. Jadi wawunya waw ataf yang menggandengkan satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Terus digandeng dengan waw dan. Tetapi apabila dibaca dengan qiraah yang lainnya itu wa inna akan berubah. Struktur kalimatnya berubah. Yang tadinya anna tiba-tiba menjadi wa inna, bukan anna lagi tapi inna. Hamzahnya di kasrah. Inna itu dalam bahasa Arab ya adalah jumlah musta'nafah. Itu di awal kalimat yang baru yang tidak terkait dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi wawunya sudah bukan wawu ataf. Sudah bukan wawu yang menggandengkan kalimat sebelumnya dengan ini. Jadi bukan rangkaian. Bukan bagian dari rangkaian kalimat-kalimat Allah Ta'ala yang tertera dalam suhuf Musa dan Ibrahim. Tapi ini jadi selesai apa yang hendak disampaikan ya dalam surat An-Najm ini dari apa yang tertera dalam suhuf Musa dan Ibrahim sampai pada tsumma yujzahul jazal awfa, sampai di situ. Ini yang dinukil dari suhuf Musa dan Ibrahim. Kemudian dimulai kalimat yang baru, wawunya waw istinafiyah, jadi tidak diartikan dan, tapi ini permulaan kalimat. Inna, sesungguhnya, ini sudah kalimat yang baru. Jadi ini sudah dalam Al-Quran saja, bukan pemberitaan apa yang ada dalam suhuf Musa dan Ibrahim. Itu jika dibaca inna. Tapi yang di mushaf kita kan wa anna dan seterusnya. Berarti ini masih rangkaiannya apa yang ada dalam kitab suhuf Musa dan Ibrahim. Ala kulli hal, semuanya adalah kalam Allah, semuanya adalah firman Allah, ya. Baik itu dalam suhuf Musa, Ibrahim maupun dalam Al-Quran. Nah, wa anna ila rabbikal muntaha, dan anna sesungguhnya ila rabbika hanya kepada Rabbmu al-muntaha akhir segalanya. Akhir kehidupan. Ya. Dan tidak ada, yaitu akhir kehidupan yang dimaksud di sini adalah al-ma'ad, al-akhirah. Hari dikembalikannya kehidupan kepada orang-orang yang telah mati, dibangkitkan kembali di akhirat dan tidak ada kematian setelah itu. Itu perjalanan akhir. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Imma masuk jannah, kekal dalam jannah. Imma ilan nar,
imma masuk neraka, kekal dalam neraka. Itu al-muntaha yang dimaksud. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya hanya kepada Rabbmu al-muntaha, puncak, akhir kehidupan setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, masuk dalam alam barzakh, kehidupan alam barzakh, menanti hari kebangkitan. Muntahal hayati, akhir kehidupan adalah dibangkitkan di akhirat. Itu puncaknya. Dan ditentukan ahlul jannah masuk dalam jannah, ahlul nar masuk dalam nar, penduduk surga masuk dalam surga, penduduk neraka masuk dalam neraka. Kematian diwujudkan dalam bentuk seekor kibas. Ya. Seekor kibas, kemudian disembelih. Jadi kematian diwujudkan dalam bentuk kibas, kemudian disembelih, dan dengan itu tidak ada lagi kematian. Kematian sudah disembelih, artinya tidak ada lagi kematian, sehingga penduduk surga kekal selama-lamanya dalam surga, penduduk neraka kekal selama-lamanya dalam neraka. Ya, yakni orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Adapun usatul muwahhidin sudah berkali-kali kita lewati, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Usatul muwahhidin, para pelaku dosa dari kalangan para muwahhid yang menauhidkan Allah, kaum muslimin, kaum mukminin yang tetap terjaga tauhidnya, tidak batal tauhidnya, hanya saja melakukan kefasikan besar-besar, meskipun mampir di neraka, diadab di neraka, tetap akan keluar dengan syafaat, bahkan ada yang keluar dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang memang penghuninya, ya, neraka diciptakan untuknya, untuk dihuni oleh mereka, itu orang kafir, orang musyrik, ya, dengan berbagai ragamnya orang munafik. Nifaq i'tiqadi maksudnya, kemunafikan yang memang i'tiqad, keyakinan, itu kekufuran disembunyikan dalam kalbu. Nah, itu akhir segalanya. Nah, oleh karena itu kesempatan sekarang, selama masih ada kesempatan, darul amal, negeri ini adalah negeri untuk beramal sebanyak-banyaknya. Kumpulkan amalan sebanyak-banyaknya, ya. Kita butuh meskipun amalan kecil. Nah, ya, kita butuh meskipun amalan kecil. Jadi jangan dihadiahkan ke orang. Kembali lagi mengingatkan tadi, ya, jangan seakan sudah dapat jaminan, wah saya sudah banyak amalannya. Nah, sudah kelebihan, biar saya serahkan saja untuk orang yang sudah mati. Na'udzubillah, fala tuzakku anfusakum. Ya, muslim mukmin yang sejati adalah mukmin yang mengkhawatirkan amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengkhawatirkan amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap, harus berharap tentunya, karena ibadah itu dibangun di atas pengharapan dan takut. Baina ar-raja wal khauf. Berharap diterima, takut ditolak. Ya. Itu. Ya. Jika terlalu takut sampai kehilangan harapan, nanti putus asa, bahaya. Ya. Harapannya terlalu besar sampai tidak takut, tidak ada perasaan takut, ditolak. Ya, berarti menjamin dirinya. Nah, seakan orang-orang itu yang selalu mengirim pahalanya, ya, mengirim pahalanya memberikan untuk orang lain, seakan dia menjamin dirinya sudah kelebihan pahala. Ini bahaya. Nah, jadi kesempatan sekarang mengumpulkan amalan sebanyak-banyaknya yang berkualitas, tentunya itu memenuhi syarat ikhlas karena Allah, kemudian sesuai dengan tuntunan ajaran sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq. Aktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.